Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Dalam video singkat kali ini, saya, Andra Septian dari kelas TPMA 2019 akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat. Makalah yang saya bahas tentang separasi dengan metode destilasi air dan minyak. Sebelum membahas tentang judul makalah saya, terlebih dahulu kita harus tahu latar belakang yang membuat terjadinya proses tersebut. Penasaran? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Minyak bumi juga dapat disebut petroleum yang asalnya dari bahasa Yunani, yaitu dari kata petrus dan oleum, serta juga oleus. Petrus adalah batu dan oleus adalah minyak. Minyak bumi merupakan cairan kental coklat kehitaman yang tersusun oleh beberapa senyawa hidrokarbon yang tersusun secara kompleks. Sedangkan air merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman, yaitu sebagai media pengangkutan zat-zat makanan. Juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lainnya. Dengan perkembangan industri, terjadi peningkatan jumlah minyak bumi. Tetapi banyak perusahaan atau industri yang masih tertinggal dalam mengolah limbah air minyak bumi. Dan hal tersebut malah menyebabkan polusi. Mengolah sumber air limbah berminyak sangatlah penting. Karena jika tidak diolah dengan baik dan benar, limbah-limbah tersebut akan menjadi berbahaya terhadap lingkungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Hal-hal yang dapat menyebabkan limbah berminyak seperti minyak dalam industri minyak, penyulingan minyak, penyimpanan minyak, transportasi, dan industri petrokimia dalam proses produksinya menghasilkan banyak air limbah berminyak. Lalu, bagaimana cara kita mengolah limbah berminyak tersebut? Nah, cara mengolah air limbah berminyak tersebut salah satunya dengan cara separasi. Separasi sendiri adalah pemisahan komponen-komponen dari satu campuran sehingga menjadi fraksi-fraksi individual. Jadi, cara ini dipakai agar komponen air dan minyak dapat terpisah satu sama lain, sehingga limbah minyak bisa dihilangkan dari perairan yang tercemar oleh minyak. Lalu, kenapa separasi dilakukan menggunakan metode destilasi? Itu karena metode destilasi mudah dan hemat biaya dalam proses pelaksanaannya dibandingkan metode-metode lainnya. Jadi, destilasi sendiri adalah perbedaan titik didih dua cairan atau lebih. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Dengan mengatur suhu secara cermat, kita dapat menguapkan dan kemudian mengembunkan komponen demi komponen secara bertahap. Itulah mengapa tujuan dari separasi dengan metode destilasi air dan minyak adalah untuk memisahkan komponen air dan minyak itu sendiri. Lalu, bagaimana proses separasi dengan metode destilasi itu terjadi? Proses terjadinya tentu saja memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah destilator, heater, termokouple, kondensor, pressure gauge, tempat masuk umpan, tangki penampungan, tangki air pendingin, dan tentu saja limbah air minyaknya. Untuk prosesnya ada sebagai berikut. Air limbah dimasukkan sebanyak 10 liter ke dalam destilator. Ditutup hingga rapat dalam pompa air kondensor yang dinyalakan. Suhu operasi diatur pada 105 derajat Celcius dan dijalankan dengan variasi waktu 2 jam. Suhu kondensor dipertahankan pada suhu 35 derajat Celcius.
Kemudian setelah 2 jam diukur volume air di bak penampungan dan volume air sisa. Langkah ini diulangi untuk suhu operasi 125 dan 145 derajat Celcius dengan variasi waktu 3, 4, dan 5 jam. Seperti teori tentang penguapan, di mana pemanasan pada zat cair dapat meningkatkan volume ruang gerak zat cair sehingga ikatan-ikatan antar molekul zat cair menjadi tidak kuat dan tidak mengakibatkan semakin mudahnya molekul zat cair tersebut melepaskan diri dari kelompoknya yang terdeteksi sebagai penguapan. Sehingga semakin lama waktu operasi, maka semakin banyak uap yang terkandung. Setelah dipanaskan pada waktu 4-5 jam, barulah kita bisa melihat terpisahnya air dan minyak. Dikarenakan proses separasi dengan metode destilasi tersebut. Setelah itu dimasukkan air separasi tadi ke dalam tangki penampungan dan limbah minyak yang akan ditampung di tangki lain dan diolah lagi agar tidak berbahaya bagi lingkungan. Setelah itu, air yang sudah terpisah dari limbah minyak tadi dimasukkan ke dalam tangki air pendingin. Setelah itu, air tersebut bisa kembali menjadi air murni yang tidak tercemar oleh limbah minyak. Karena air tersebut telah terpisah dari minyak limbah tersebut. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa separasi atau pemisahan minyak dan air dapat dilakukan dengan cara atau metode destilasi. Banyak hal yang mempengaruhi proses destilasi, seperti suhu dan lamanya proses destilasi. Jika hal-hal tersebut tidak diperhatikan dengan baik, kemungkinan separasi dengan metode destilasi air dan minyak tidak akan berhasil. Permasalahan limbah minyak di perairan sebenarnya dapat diatasi dengan cara separasi destilasi air dan minyak apabila terdapat alat-alat dan bahan-bahan yang memadai untuk proses destilasi. Faktor biaya juga menjadi salah satu poin penting apabila menginginkan alat dan bahan separasi. Jadi, sebaiknya pemerintah Indonesia bisa mengatasi limbah minyak di perairan dengan cara separasi dengan metode destilasi air dan minyak ini dengan alat dan bahan dan tentunya harga yang terjangkau agar setiap desa atau wilayah atau perkotaan yang terdampak limbah minyak di perairan mereka bisa teratasi. Ya, bagaimana penjelasan dari video tadi? Apakah mudah dimengerti atau kamu membosankan? Ya, semoga saja kalian menyukainya. Lalu bagaimana? Videonya sudah Ya. mulai selesai. Sudah mau selesai ya? Ya Kamu bang, diam. tapi kan saya Diam. mau. Tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Oh, iya Maaf, sudah bang. tidak ada pertanyaan lagi. Saya sudah lapar. Saya mau makan. Ya, oke. Ya, maaf karena tadi ada. Tapi bang, Bisa diam? ya. Saya mau closing. Tetapi, Saya mau closing ya. ya sudah bang. Ya, itulah intinya dari video tadi. Video singkat yang menjelaskan tentang separasi dengan metode destilasi air dan minyak. Semoga yang menonton terhibur dan semoga yang menonton juga dapat memahami isi dari video yang saya buat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.